Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Nah, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai kebijaksanaan ya. Jadi selama beberapa hari kita libur ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah melihat kebijaksanaan atau belum ya? Jadi apakah Anda sudah melihat kebijaksanaan atau belum? Nah, jadi kalau belum Anda melihat kebijaksanaan, ya nggak apa-apa ya. Kita masih orang biasa. Jadi kita masih belajar bagaimana mencapai yang namanya kebahagiaan melalui kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan kepada Bante begini. Bante, kalau misalnya Bante kan bilang kemarin bagaimana kita melihat diri kita, keakuan kita, ya kan? Karena keakuan kita inilah yang menyebabkan kita menderita. Ya, karena keakuan kita, maka kita menderita. Bante kasih contoh. Ini bunga milikku, ya kan? Ini milikku. Ketika bunga saya ini rusak, disitulah aku akan sedih. Aku akan mungkin marah bagi yang kasih rusak. Aku juga mungkin akan sedih karena barang ini akan rusak. Nah, kenapa? Karena di sini ada dua hal, yaitu ini adalah milikku, ya kan? Ini karena milikku. Ada kemelekatan dan ada keakuan di barang ini. Coba misalnya barang ini milik Bante. Terus misalnya ini rusak. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah akan berpikir, ya nggak apa-apa. Ya kan? Kan yang rusak punya Bante, bukan punya saya di rumah. Kenapa? Karena ini bukan milikku dan ini bukan aku ada di sini. Nah, sehingga inilah perbedaan ya. Ketika kita selalu memiliki rasa aku yang sangat kuat dan keakuan ini memunculkan berbagai macam bentukan-bentukan yang baru. Ya, dari situ muncullah kebencian, muncullah keserakahan dan seterusnya. Nah, sehingga disitulah Bapak Ibu menderita. Nah, sekarang kalau Bante kita memiliki teman nih, ya kan? Kalau memiliki teman kita yang egois, ya kan? Terus bagaimana kita sebagai sesama teman bersikap? Ya, bagaimana sesama teman kita bersikap? Nah, jadi kalau dalam kegiatan Bapak Ibu yang ada di rumah maupun Bante juga, ya kita masih sering sekali bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, ya kan? Betul apa benar? Misalnya Bapak Ibu mungkin yang di rumah, ya ketika Anda mungkin ke kantor, ketemu teman Anda yang begitu egois, ya kan? Sehingga kadang-kadang mau menang sendiri dan merugikan Anda, ya. Nah, berikutnya mungkin juga Bapak Ibu Bapak Ibu merasa ketika di dalam organisasi, ya kan, ketika rapat juga sama, ya kan. Oh, kita misalnya mau menggunakan desain warna serba merah karena Sincia. Tetapi ada nih yang egois, ya kan. Oh, nggak boleh, mesti warna biru. Ya, akhirnya terjadi perdebatan. Nah, ketika terjadi perdebatan, yang merah kalah, yang biru yang menang. Akhirnya apa? Yang merah bikin rapat tandingan dan seterusnya. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena kita nggak mau kalah. Ya, kita mau menang. Kalau sampai saya kalah, aduh, harga diri saya jatuh di mana ya? Muka saya mau simpan di mana kalau misalnya sampai saya kalah. Nah, oleh karena itulah yang menyebabkan kita menderita. Ya, mungkin juga di rumah, ya kan, antara suami atau istri
Misalnya Anda lagi berdebat, "Pak, mau beli beli apa ya sekarang?" Contoh, nih mau beli ini nih mobil, ya kan? Ada mobil merek A sama mobil merek B, ya. Sekian bulan berdebat, akhirnya diputuskan, oke, mobil merek B, ya kan? Sudah merek B, apalagi warna, ya. Istri mau warna merah, papa mau warna putih. Aduh, pusing juga ya. Nah, jadi inilah karena adalah keakuan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan seringkali bertemu dengan orang-orang seperti ini, ya. Dan ya itulah, karena egoisan kita menyebabkan kita juga menderita. Ya, karena saya nggak mau kalah, kan saya bilang, "Pak, warna merah." Papanya nggak mau. Kan yang punya duit saya, pokoknya warna putih. Akhirnya gara-gara warna, ya dapatlah 2 mobil ya. Yang mama tetap dapat warna merah, yang papa tetap beli warna putih. Nah, ini terjadi. Nah, sehingga Bapak Ibu, bagaimana caranya ketika kita di masyarakat, ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini? Apakah kita harus mundur atau kita harus melawan, ya? Nah, dalam pandangan Buddhis berarti kita sudah melihat bahwa di situ adalah keakuan, ya, keakuan. Kita jangan sampai memusuhi dia, ya. Misalnya si A sama si B, ya. Terus yang si B itu egois banget. Nah, si A kalau bisa jangan sampai Anda bermusuhan dengan si B, tetapi kita bangkitkan pikiran yang positif terhadap si B. Kenapa? Yang pertama yang kita harus renungkan adalah mungkin si B tidak tahu, ya, bagaimana kondisi keakuan yang bisa menyebabkan dia terjerumus makin parah, ya, makin menderita. Ini yang pertama yang harus Anda punya di dalam batin. Yang kedua, Anda juga bisa mengembangkan pikiran positif yang lain, seperti contoh, kan Bante bilang, semua makhluk, ya, semua manusia yang jumlahnya 6 miliar orang ini ingin berbahagia. Oleh karena itulah mereka dan saya ingin bahagia dengan cara kita masing-masing. Ya, cara kita masing-masing. Yang ketiga, kita juga berpikir positif. Siapapun dia adalah orang yang baik, ya. Dia pernah baik kepada kita. Bagaimanapun dia adalah orang baik kepada kita. Jadi kita tidak berhak untuk menyusahkan dia. Nah, jadi dengan cara 3 ini, nah Bapak Ibu bisa mulai calm, ya, mulai menenangkan diri Anda, tetapi juga tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan si orang ini, ya. Jadi ini jawaban Bante. Kalau Bapak Ibu mempunyai, ya, teman atau orang dekat yang sangat-sangat mengganggu, ya, sangat-sangat mengganggu dalam hal ini karena begitu sangat-sangat egois, ya. Dan yang terakhir, mungkin Bapak Ibu juga bisa berterima kasih. Oh, terima kasih ya, karena dia saya bisa belajar sabar. Karena dia, karma saya bisa terbayar. Nah, ini juga bisa, ya. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki pemikiran yang seperti ini. Nah, kenapa kita masih menderita dengan keakuan kita? Karena Bapak Ibu, kita belum bisa melihat, ya. Kita belum bisa melihat sebenarnya. Sebenarnya maksudnya di sini adalah apa? Melihat segala sesuatu, segala fenomena dengan baik dan benar. Nah, Bante kasih contoh kepada Anda. Ini adalah gelas, ya kan? Oke, gelas ini adalah bening. Nah, masalahnya kalau gelas ini bening, kita bisa melihat air yang di dalam sini bening. Air yang ada di sini kelihatan dengan baik, ya. Karena karena kaca dari gelas ini adalah bening, sehingga kita bisa melihat
dengan jelas apa yang ada di dalam ini, ya, di dalam gelas ini. Nah, sekarang kalau gelasnya ini kotor, ya kan, mungkin belum dicuci, masih ada minyak, ya, walaupun dia kaca yang bening, tetapi kotor, misalnya kena gorengan, masih bekas kopi, dan seterusnya. Walaupun kita memiliki air yang jernih di dalam, tetapi kalau kita lihat dari gelas ini, maka yang di dalam itu juga kotor. Nah, sama dengan kita, kalau kita belum membersihkan pandangan kita, ya, kita belum membersihkan diri kita dari kilesa-kilesa ini, ya, sama dengan yang tadi, kita akan melihat sesuatu, oh, kotor, oh, orang ini salah, oh, orang ini nggak baik, oh, model begini minta-minta duit, oh, model begini, begini, oh, yang ini modelnya begini, dan seterusnya. Karena kenapa? Karena pandangan kita, ya, pandangan kita masih salah. Mungkin kalau gelas Anda juga bingung. Banda juga bisa kasih contoh mungkin dari kacamata, ya. Kalau kacamata kita misalnya kita nggak bersihin, sudah berminyak dan seterusnya, ya, sehingga kita lihat orang juga kadang-kadang kabur, ya, nggak jelas. Nah, sama. Jadi yang kita harus ubah di sini adalah bagaimana pandangan kita diubah menjadi bijaksana. Dengan hal ini, yang pertama-tama kita harus ubah adalah pola berpikir, yaitu keakuan kita sendiri. Keakuan, Bante sudah bahas banyak kali kepada Anda, bagaimana Anda melihat di dalam unsur-unsur, ya kan, di dalam mulai dari panca indera dan seterusnya. Jadi Bante rasa Bante nggak usah bahas lebih panjang lagi, ya. Dan yang kedua dari mengembangkan panya atau kebijaksanaan ini adalah Bapak Ibu, selain melihat keakuan diri kita sendiri, yang kedua Bapak Ibu juga mulai merenungkan kenapa kita menderita, ya. Yang kenapa kita menderita juga Bante sudah sering bahas kepada Anda ketika Anda akan bermeditasi, ya. Kenapa kita menderita dan bagaimana penderitaan di alam samsara ini, ya. Jadi kita bisa melihat penderitaan orang lain dan kita ambil, kita evaluasi, dan kita jadikan bahwa semua penderitaan ini nyata, ya. Penderitaan ini nyata kalau kita berbuat jahat. Tetapi ada juga orang yang bahagia dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka berbuat baik. Sehingga kita juga mengambil kebahagiaan mereka untuk jadi contoh. Contoh untuk apa? Untuk kita lakukan yang terbaik. Ya, jadi ini cara membuat Anda memahami kebijaksanaan, ya. Jadi di sini Bante mau kasih tahu juga, jangan sampai kita sebagai manusia selalu melihat ke atas. Teman saya pergi ke Jepang, teman saya sudah ke Korea, oh teman saya ke Amerika, oh teman saya beli rumah baru, dan seterusnya. Kita selalu melihat ke atas, ya. Akibatnya kita juga mau, ya, kita juga mau seperti itu, ya, karena kilesa kita, ya. Karena kilesa kita juga akhirnya pengen, betul nggak, ya? Ini ada cerita nyata, ya. Jadi ada satu umat, dia cerita kepada Bante, dia bilang, dulu waktu masih kontrak, ya, punya rumah kontrakan, waktu masih ngontrak, pengen punya namanya apartemen, ya kan? Karena pengen punya apartemen, akhirnya kerja mati-matian, ya, kerja mati-matian sampai dapat apartemen. Nah, sekarang apartemen sudah lunas, apa yang terjadi? Oh, apalagi yang harus saya punya, ya? Pengen punya rumah lagi. Jadi ya seperti itu, ya. Jadi ketika keinginan kita melihat terus ke atas, kita akan selalu pengen ini. Tetapi juga satu saat Bapak Ibu seharusnya kita juga melihat ke bawah, ya. Kita juga harus melihat ke bawah. Ke bawah ini apa? Kita melihat ke bawah untuk apa? Merenungkan bahwa kita bersyukur, ya. Kita bersyukur
hari ini masih sehat. Betul nggak? Ya, hari ini kita masih sehat. Ya, kita nggak diimpus dan seterusnya. Ya, karena Bante paling takut kalau diimpus ya, ditusuk. Ya, Bante paling takut jarum. Kemarin disuntik 2 kali. Ya, vaksin. Nah, jadi takut banget. Kenapa takut? Karena ya itu dasarnya penakut ya. Jadi ketika kita sekarang dalam kondisi seperti ini tidak diimpus ya kan, tidak disuntik, kita bersyukur. Oh, hari ini berarti saya sehat, saya bahagia. Nah, jadi kita harus melihat ke bawah. Ketika kita melihat ke bawah, kebahagiaan-kebahagiaan kecil inilah yang muncul di dalam batin dari Bapak Ibu, ya, muncul dari batin Bapak Ibu. Dan berikutnya Bapak Ibu, yang harus kita lakukan yang ketiga adalah melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatu kalau bisa Buddha bilang secara apa adanya. Apa adanya di sini adalah objektif ya, secara objektif. Jadi secara, kalau kita bilang di dalam pengadilan, secara adil ya, secara objektif, bukan berdasarkan subjektif. Subjektif itu berdasarkan maunya kita. Tetapi harus kita lihat bahwa segala sesuatu itu apa adanya ya. Jangan sampai kita menggunakan penilaian subjektif. Misalnya bagaimana? Oh, kalau orang yang dekat sama saya kasih jabatan. Kalau orang yang nggak dekat, nggak dikasih. Ya, kalau orang yang nggak dekat sama saya omelin. Tapi kalau orang dekat, ya diterima dengan baik. Ya, ini contoh. Ya, mungkin juga Bapak Ibu di dalam perusahaan juga sama. Oh, ini kalau bos gede datang, ya kan belanja, yang suka belanja sekali belanja banyak, dilayani dengan ya mau apa dan seterusnya. Benar nggak ya? Ya, begitu ada yang datang, ya mau apa silakan dan seterusnya. Sangat-sangat baik. Tetapi coba kalau yang datang orang biasa-biasa, terus yang bayar bonnya lama. Aduh, datang lagi dia. Bilang aja kalau cari barang ini kagak ada. Ya. Ini, kita selalu menilai orang dengan subjektif, dengan sudut pandang kita sendiri. Ya kan? Kalau lihat misalnya orang punya tai lalat di sini, oh sudah lihat, oh ini cerewet. Padahal belum tentu. Ya, jadi memandang segala sesuatu dengan objektif, bukan subjektif. Nah sama juga ya, ketika Anda dimanapun, misalnya ketika di kampus misalnya, oh ini dosen favorit karena nilainya baik, suka kasih nilai yang baik. Wah kalau ini dosennya killer ya kan, karena suka kasih tugas dan seterusnya. Ya, di dalam organisasi lebih besar, misalnya di perusahaan, wah kalau ketemu bos, ya Pak, ya. Tapi coba kalau ketemu staf yang lain, diomelin dan seterusnya. Nah, berkembang lagi misalnya di dalam wihara atau dimanapun ya kan. Misalnya di dalam wihara, kalau bos besar datang, dibukain pintu. Tapi kalau bas yang datang nggak dibukain ya. Ya ini. Nah jadi disinilah kita harus menilai segala sesuatu objektif. Ya, segala sesuatu adalah sama rata, seimbang dan adil. Tidak boleh di situ beda-bedain. Tidak boleh beda-bedain ya. Di mana kita memiliki subjektif juga punya, tetapi yang kita pakai dalam sehari-hari adalah yang objektif. Sehingga dari situ Bapak Ibu memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi karena menilai segala sesuatu dengan adil, melihat segala sesuatu dengan apa adanya. Nah, inilah yang Buddha mau dari kita, ya, melihat segala sesuatu apa adanya sehingga Bapak Ibu di sini bisa melihat penderitaan Anda sendiri dikarenakan karena siapa. Ya. Dan berikutnya, penderitaan kita sendiri datang dari mana? Ya.
Banyak orang yang sekarang bilang, Bante, saya menderita karena corona. Ya, ada juga yang bilang, Bante, saya hoki, saya dapat juga apa? Saya dapat cuan juga dari corona. Nah, jadi yang membuat Bapak Ibu bahagia atau menderita bukan karena corona. Ya, perhatikan, Bapak Ibu bahagia atau menderita bukan karena corona. Tetapi yang membuat Bapak Ibu bahagia atau menderita adalah masing-masing dari sudut pandang Anda sendiri. Kalau Anda menerima, Anda akan bahagia. Tetapi kalau Anda tidak mau terima, disitulah Anda akan menderita, ya. Jadi di sini kita harus melihat juga secara objektif, ya, bukan karena corona itu jahat, tetapi kita yang tidak siap sehingga kita ya itu menderita, ya. Tapi bagi mereka yang siap, mereka juga siap. Siap apa? Siap berubah, dan pada akhirnya mereka juga dapat keuntungan dari situ. Nah, jadi ini adalah tergantung semua dari diri kita sendiri. Termasuk juga adalah aksi yang kita lakukan, ya. Aksi yang kita lakukan, ketika aksi yang kita lakukan baik ataupun buruk, itu juga akan masuk ke dalam memori kita. Ketika masuk ke dalam memori kita, di situ ada dua hal yang timbul. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu hal yang baik, kita juga akan bahagia. Tetapi kadang-kadang kita melakukan hal yang buruk, kadang-kadang kita sangat-sangat takut kalau keburukan kita itu ketahuan. Ya, benar apa enggak ya? Ya kan? Paling takut, waduh, saya misalnya bikin pecah gelasnya Bante. Pokoknya jangan sampai kalau Bante tanya itu siapa yang kasih pecah. Karena Bante pasti akan ya ngomelin saya misalnya, ya kan. Paling takut. Kenapa? Karena takut kalau melakukan kesalahan. Tetapi Bapak Ibu, permasalahan di sini adalah kalaupun Anda nggak mengaku, ya kan, Anda nggak ketahuan, apakah rasa menyesal ini sudah hilang? Apakah rasa menyesal ini sudah hilang? Kalau kita nggak mengaku, kalau Anda anggap, nggak ada yang lihat kok, nggak apa-apa. Tidak. Rasa menyesal ini masih ada di dalam batin kita. Nah, sehingga kalau kita melakukan ini menjadi akumulasi terus-menerus, disitulah penderitaan batin Anda muncul terus dan terus, terus dan terus. Ya, oleh karena itulah dari situ kita melihat bahwa kita juga harus bijaksana di dalam bertindak dan berbicara. Ya, apapun yang kita lakukan hari ini, siapapun yang kita menjadi musuh sama dia pada hari ini, bukan berarti mereka-mereka ini tidak bisa membantu Anda di masa yang akan datang. Ya, dan siapapun yang kita melekat pada hari ini, yang kita baik-baikin pada hari ini, belum tentu di masa mendatang mereka tetap akan baik dengan kita. Karena ya, segala sesuatu tidak kekal, ya. Tidak kekal. Jadi, yang Anda harus percaya adalah percayalah kebajikan diri Anda sendiri. Kalau Anda benar-benar bajik, pasti otomatis Anda akan terlindungi dengan sangat-sangat baik, ya. Nah, mungkin ini yang Bante bisa sampaikan sebagai penutup kita mengenai prajna paramita, ya. Prajna paramita atau kesempurnaan mengenai kebijaksanaan yang harus kita kembangkan setiap saat. Dan dengan kebijaksanaan ini, maka ketika Bapak Ibu melaksanakan paramita-paramita yang lain, nah, dengan saat itulah paramita yang kita laksanakan menjadi
benar-benar bermanfaat bagi diri kita dan bagi semua makhluk.